Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran tema 1. Kali ini kita akan membahas tentang subtema 3, pembelajaran yang pertama. Bersyukur atas keberagaman. Pada subtema sebelumnya kita telah membahas tentang keberagaman adat istiadat, kemudian permainan tradisional, lagu, tarian, kemudian kerjasama. Sekarang kita akan membahas tentang makanan. Wah, pasti enak ya. Kalau kita membahas makanan pasti tidak bosan kita belajarnya. Kali ini Bu Guru akan membacakan sebuah cerita lisan bagaimana makanan dibuat oleh seseorang, bagaimana bersusah payahnya seorang pedagang membuat makanan. Dan sebelum Bu Guru membacakan teks lisan, terlebih dahulu buka Zamrud tema 1 halaman 72, nanti kalian langsung mencatat apa gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf. Di situ ada 2 paragraf yang Bu Guru silang, karena yang Bu Guru bacakan hanya ada 3 paragraf saja. Perhatikan baik-baik. Ini adalah bacaan teks lisan. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik. Judul paragraf yang akan Bu Guru baca adalah Dodol Betawi Mak Salmah. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang akan mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Ada kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Itu paragraf pertama. Silakan dicatat gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Udah ya? Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk menjadi kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Itu paragraf kedua. Silakan ditulis gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Paragraf ketiga. Perhatikan baik-baik ya. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Paragraf 3 selesai. Silakan ditulis gagasan pokok dan gagasan penjelasnya atau gagasan pendukung. Ya, begitulah tentang pembuatan dodol yang sangat rumit, tapi
Berkat kerjasama antar warga, maka dodol yang dibuat 8-12 jam bisa terselesaikan. Makanya enak ya, tapi pembuatannya sangat sulit. Untuk itu kalian harus menghargai setiap makanan yang telah disediakan oleh orang tua kalian. Karena beliau-beliau yang menyiapkannya akan membuat makanan tersebut sangat sulit. Jika kalian tidak mau memakannya, maka mereka akan bersedih. Sekarang kita bahas tentang makanan yang ada di Indonesia. Wah, apa kalian pernah mencobanya? Ada beberapa makanan yang sangat terkenal di daerah-daerah. Misalnya, yang pertama, ini adalah pecel Madiun. Nah, ini adalah pecel Madiun. Biasanya nasi pecel ini kesukaannya warga atau masyarakat Jawa Timur yang terbuat dari sayur-sayur dan diberi bumbu kacang di atasnya. Dituang bumbu kacang, ada rempeyek dan daun kemangi. Bisa juga ditambahi mentimun dan sambal ya. Yang di bawahnya adalah nasi apa ini ya? Di bawahnya adalah nasi, ada yang tahu? Nasi kerawu namanya. Dikerawu ya kata orang-orang Jawa, nasinya dikerawu jadikan satu. Ini adalah makanan khas kota Gresik yang dibuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang sangat tinggi. Nah, itu nasi kerawu. Ada kelapa yang diparut. Di sebelahnya yang terbesar ada telurnya. Ada apa ini? Aduh, cabenya ada 3. Ini adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa sego gudeg. Makanan favorit dari Yogyakarta. Lanjut. Nah, di lembar berikutnya sisi kiri ini namanya apa? Lontong sayur. Lontong sayur sekarang sudah ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Tapi aslinya lontong ini dari Jakarta dan Jawa Barat. Menu sarapan favorit. Ada lontong balap, lontong sayur. Kalau di sini lontong sayur ini terkenal pada saat Idul Fitri ya. Di sampingnya lagi, yang sebelah kanan, ini adalah sego jamblang. Atau dalam bahasa Indonesia nasi jamblang. Makanan khas Cirebon dan Jawa Barat. Jamblang berasal dari daerah di sebelah barat kota Cirebon. Lanjut buka lagi. Ya, ini adalah nasi uduk. Nasi uduk itu kalau dari Lumajang terkenal dengan sego gurih ya. Gurih karena campurannya ada santannya pada saat pembuatan nasinya. Aslinya makanan khas ini dari Betawi atau Jakarta. Dimakan bersama lauk tambahan seperti telur dadar. Ini ada telur dadar. Kemudian tempe orek. Ini yang namanya tempe orek dengan kacang. Ada biasanya ditambahi udang goreng, empal, bahkan bisa juga sayur asem atau lalapan. Saat ini nasi uduk telah menyebar ke beberapa daerah, sehingga komposisi bahan yang digunakan juga beragam. Umumnya ditaburi dengan bawang goreng, tahu, tempe, ayam goreng, dan sambal kacang. Yang sebelah kanan atas itu adalah empek-empek. Empek-empek. Nah, ini empek-empek. Empek-empek ini makanan yang berasal dari Palembang. Empek-empek terbuat dari daging ikan dan tepung kanji atau tepung sagu yang dihancurkan menjadi satu. Biasanya empek-empek pakai ikan tuna ya, seger gitu. Selain 2 bahan utama itu ada juga komposisi lain yang menyertai seperti telur. Telurnya biasanya ini kalau empek-empek kapal selam, telurnya ada di dalamnya sini, dibalut dengan tepung sagu atau kanjinya. Nanti kalau diiris kelihatan kuning telurnya dan putih telurnya.
bawang putih dan penyedap rasa serta garam. Empek-empek dikonsumsi dengan kuah encer yang merupakan campuran cuka dan gula aren. Ini kuahnya ini campuran cuka dan gula aren ditambahi dengan irisan mentimun yang segar. Di bawah empek-empek ada nasi Padang. Nasi Padang tepatnya berasal dari Sumatera Barat di kota Padang. Sajian legendaris, bahkan terkenal sampai ke luar negeri. Ada beberapa pilihan lauk yang bisa dipilih pada nasi Padang. Lauk yang paling umum adalah ayam bakar, ayam goreng, kemudian ikan bakar, ikan goreng, serta lauk yang berasal dari tanah Sumatera seperti rendang. Rendang itu yang ini, itu rendang itu daging sapi yang dibumbui seperti bumbu age kalau di Jawa. Nah, ini ada daun singkong, ini ada kuah santannya. Lanjut kita ke makanan berikutnya, ada rawon. Di atas sebelah kiri itu adalah rawon. Rawon merupakan makanan khas Jawa Timur. Hidangan rawon berbentuk seperti sup daging dengan kuah yang berwarna coklat cenderung hitam. Karena kalau dalam bahasa Jawanya dikasih kluwek ya. Dari kluwek. Disajikan bersama nasi hangat dilengkapi dengan tauge mentah. Ini tauge-nya. Tauge itu kecambah kalau kalian belum paham. Cambah mentah agar lebih sedap ditambah dengan daun bawang, sambal, dan perasan jeruk nipis serta telur asin. Nah, rasanya nyam-nyam kan? Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Rawon ada soto. Soto merupakan makanan khas Indonesia yang disajikan dengan kuah. Umumnya kuahnya bening, tapi beberapa di daerah ada soto yang berkuah santan. Ini soto yang berkuah santan ya, soto ayam. Bahan-bahannya tauge. Apa tadi tauge ya? Kecambah ya, cambah. Kol itu kalau di sini namanya gubis bahasa Jawanya gubis. Ada daging, bisa ayam, bisa sapi, bisa babat. Mie suun itu mie putih dan bawang goreng. Ada beberapa macam soto di Indonesia, ada soto Jakarta, soto Medan, soto Padang, soto Lamongan, soto Makassar, soto Banjar, soto Medan, soto ayam, soto babat, soto sapi. Kalau Bu Guru lebih suka soto Lamongan. Kalian suka yang mana? Kita lanjut ke sebelah kanan. Ini adalah papeda. Biasanya di sekolah-sekolah sekarang ada papeda KW ya. Papeda yang pura-pura tapi bentuknya seperti papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu dari khas Maluku dan Papua. Berwarna putih, teksturnya lengket, menyerupai lem yang rasanya tawar. Biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Di dalamnya ini ada ikannya. Namun, papeda dapat juga dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, serta ikan kue. Bubur papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda, yang ditumis dengan bunga papaya muda dan cabai merah. Wah, bahannya banyak ya, tapi makannya simpel, tinggal gigit saja. Ya, lanjut kita ke tugas kedua. Tugas pertama tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kamu bisa menulisnya lagi di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke Bu Guru, karena sekarang sistemnya daring dalam jaringan. Sekarang tugas kedua adalah laporan hasil diskusi. Tadi kalau kamu mendengarkan dengan seksama, kamu akan tahu nama-nama makanan, asalnya dari mana, bahannya apa saja, dan keunikannya apa. Kemudian, bagaimana cara menghargai makanan tersebut? Kamu tulis lagi di buku tulis juga tidak apa-apa. Nama anggota kelompok yang sebelah atas, kamu ganti nama kamu sendiri ya. Ini tugasnya mandiri, bukan kelompok. Setiap siswa mengirimkan satu tugas berupa foto. Sebelum kita bahas tentang bunyi, kalian tahu kan orang yang menjajah makanan itu biasanya kan
Kalau ada yang jualan bakpao hangat, tahu bulat, 500-an, itu mereka menggunakan pengeras suara. Bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar. Media penghantar bunyi yaitu udara, zat air, dan benda padat. Kalau kita melakukan percobaan, silakan buka di buku siswa. Kalian nanti akan tahu tentang percobaan. Percobaan memantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi melalui percobaan benda-benda dalam ruangan. Kalian bisa menyediakan alat-alat seperti piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Ini bukunya ada 2, disusun. Kemudian letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ini tabungnya. Ya. Pegang arloji di tanganmu, dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar detak arloji. Setelah itu, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Ini di sini arlojinya ditempatkan di salah satunya. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan? Bisa kira-kira? Bisa. Kenapa? Karena tidak terhalang oleh apa? Tidak terhalang oleh masa enggak tahu. Oleh permukaan tembok atau yang lainnya. Ini tidak ada penghalangnya. Tapi jika kamu meletakkan piring kaca di sini, kira-kira apakah terdengar? Terdengar apa tidak? Terdengar. Masa iya? Oh, ternyata iya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda yang dapat dipantulkan, bunyi yang mengenai permukaan suatu benda itu dapat dipantulkan atau diserap. Jika bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti piring kaca atau bisa juga piring plastik, ya. Kemudian piring kaleng, itu bunyi akan dipantulkan. Kamu akan mendengar lagi bunyi tersebut, detak jarum jam tersebut. Tapi jika kamu di depannya tabung itu menaruh benda seperti benda berpori, seperti apa ya contohnya benda berpori, gabus, maka bunyi tersebut akan diserap oleh benda tersebut. Benda yang berasal dari gabus atau benda berpori, seperti styrofoam juga merupakan benda peredam. Jadi, bunyinya diserap oleh benda-benda yang termasuk benda peredam. Gabus, kemudian ada styrofoam, benda-benda yang lunak dan berpori. Tugas ketiga, tulis lagi di buku tulismu. 1. Apa yang terjadi jika bunyi mengenai suatu benda? 2. Benda apa saja yang dapat memantulkan bunyi? 3. Bagaimana jika bunyi mengenai gabus atau benda berpori lainnya? Ya, pertanyaannya simpel sekali. Jika kalian masih belum paham, silakan mengulangi video ini berulang kali sampai kalian memahami materi yang ada. Ya, anak-anak, cukup sekian daring kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan minum vitamin. Bu Guru akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.